Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil praktik kerja lapangan calon pengembang teknologi pembelajaran atau PKL calon PTP. Asistensi mengajar SMP Negeri 3 Singaraja. Adapun perkenalan dari saya, yaitu saya Zevanya Syarafim dengan NIM 22110210016. Adapun perkenalan dari saya, yaitu saya Zevanya Syarafim dengan NIM 22110210016. Adapun perkenalan dari saya, yaitu saya Zevanya Syarafim dengan NIM 22110210016. Topik pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai yang pertama gambaran profil sekolah, yang kedua hasil implementasi tugas, dan yang ketiga yaitu upaya mengatasi kendala. Topik pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai yang pertama gambaran profil sekolah, yang kedua hasil implementasi tugas, dan yang ketiga yaitu upaya mengatasi kendala. Topik pembahasan Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu gambaran profil sekolah SMP Negeri 3 Singaraja. SMP Negeri 3 Singaraja berawal dari regulasi SMEP Negeri Karangasem akibat letusan Gunung Agung pada tahun 1963 yang menghancurkan seluruh bangunannya di tepi Tukat Jagat. Nah, sekolah ini dipindahkan ke Singaraja pada 15 Mei 1963. Sementara para siswa dititipkan di Kelungkung dan Denpasar. Pada masa awal, sekolah mengalami beberapa perubahan. Nah, termaksud menjadi sekolah Tionghoa pada tahun 1963 sampai 1967. Nah, kemudian kembali bernama SMEP hingga 1978. Akhirnya, pada 1 April 1979, sekolah ini resmi berdiri sebagai SMP Negeri 3 Singaraja yang dikenal hingga saat ini. Nah, visi dari SMP Negeri 3 Singaraja yaitu terwujudnya lulusan yang berkarakter, berprestasi, dan adaptif. Adapun profil dari kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Singaraja saat ini adalah Ibu Nilu Rediti, SPD MPD, yang lahir di Singaraja pada 28 Februari 1982. Nah, karir beliau dimulai sebagai guru di SKB Buleleng pada tahun 2008 sampai 2011. Lalu menjadi guru IPA di SMP Negeri 3 Singaraja sejak tahun 2011. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium IPA pada tahun 2014 sampai 2022 dan Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum pada tahun 2022 sampai 2025. Pada 2025, beliau resmi dilantik sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Singaraja hingga sekarang. Adapun profil dari Guru Pamong pada kegiatan asistensi mengajar dan PKL calon PTP di SMP Negeri 3 Singaraja adalah Bapak Komal Masyudi Arta SPD yang lahir di Singaraja pada 13 Oktober 1997. Nah, beliau merupakan guru bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Riwayat pendidikannya dimulai dari SD Negeri 3 Kaliasem, dilanjutkan ke SMP Negeri 3 Banjar dan SMA Negeri 2 Singaraja. Kemudian beliau S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Ganesha serta PPG di IKIP Saraswati Tabanan. Selain mengajar, beliau juga menjabat sebagai Kepala Perpustakaan dan aktif mengembangkan literasi di bidang bahasa Indonesia. Baik, kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu hasil implementasi tugas. Proses pelaksanaan diklat. Pelatihan yang dikembangkan mengambil tema menciptakan pengalaman belajar menyenangkan dengan articulate storyline 3. Menggunakan model ADI, yaitu analisis,
design, development, implementation, dan evaluation. Ada setiap tahap dirancang berdasarkan karakteristik peserta didik, konteks sekolah, dan tujuan utama dari pelatihan, yaitu untuk membekali guru dengan kemampuan merancang media pembelajaran digital yang menarik dan menyenangkan. Pelatihan ini akan berisi 5 materi dengan 5 narasumber pada tiap materi. Sedangkan saya sendiri menjadi narasumber ketiga. Selain pelaksanaan diklat, mahasiswa juga membuat media pembelajaran seperti Word Wall, TTS, serta media pembelajaran yang dibuat melalui Articulate Studyline 3 untuk mendukung proses pembelajaran guru pamong. Hasil implementasi tugas yaitu ada tahap pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, dapat dilihat dari profil peserta, yaitu peserta pelatihan adalah guru dan tenaga pendidik SMP Negeri 3 Singaraja. Yang kedua yaitu permasalahan. Guru telah menggunakan media digital, namun masih membutuhkan pengembangan agar fitur dan tampilan media lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga yaitu fokus utama. Pelatihan ini berfokus pada peningkatan keterampilan praktis guru dalam membuat media interaktif dan menarik bagi para siswa. Pada tahap yang kedua yaitu perancangan. Desain materi dan alur pelatihan. Pelatihan berbentuk workshop yang terdiri dari pemaparan 5 materi mengenai Articulate Storyline 3. Pelatihan ini dilaksanakan pada 2 sesi, yaitu pada satu sesi tanggal 24 November 2025 dan sesi kedua yaitu pada tanggal 27 November 2025 sesuai dengan keputusan dari Ibu Kepala Sekolah. Adapun tahap ketiganya yaitu pengembangan. Nah, di sini tiap-tiap narasumber menyiapkan modul pelatihan, template desain, panduan penambahan video, audio, gambar, serta materi praktis yang mudah diterapkan guru melalui pendekatan learning by doing. Dan di sini di tahap pengembangan kami sudah berdiskusi juga dengan kepala sekolah mengenai modul diklat yang telah kami buat. Nah, pada tahap keempat yaitu pemanfaatan dan implementasi. Pelatihan berlangsung di Aula SMP Negeri 3 Singaraja dengan suasana aktif dan kolaboratif. Di sini saya menyampaikan materi pembelajaran menyenangkan melalui multimedia interaktif. Meliputi pembuatan tombol navigasi, desain menu dan materi, penambahan video, integrasi audio, serta penggunaan gambar ilustratif dengan komunikasi 2 arah untuk menciptakan pelatihan yang menyenangkan dan bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Singaraja. Nah, diharapkan dengan keterampilan kita semua mampu menciptakan pembelajaran yang seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Dengan Articulate Storyline, saya nyatakan dibuka secara resmi. Yang akan membawakan materi sebagai narasumber 3 yaitu pembelajaran menyenangkan melalui saat hari 1 literasi numerasi, dan semoga bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru. Sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir untuk narasumber ketiga yaitu Zefanya Serafif. Kepada Banyak saya persilakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu guru. Di sini kita masuk ke tahap bagian materi. Nah, dan juga membuat modul utama. Sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa membuka modul diklat yang sudah saya kirim.
Nah, di sini kita akan membahas, kita akan mendesain tampilan menu utama yang berisi pilihan materi, game, dan kuis. Nah, sehabis itu, yang kedua yaitu pembuatan navigasi interaktif. Nah, apa itu pembuatan navigasi interaktif? Supaya setiap tombol di dalam menu utama, di dalam semua itu bisa interaktivitas, bisa dipencet. Nah, yang ketiga yaitu integrasi elemen multimedia. Jadi di sini saya sudah menyediakan video pembelajaran untuk Bapak dan Ibu guru untuk diinput ke dalam artikuler tersebut. Jadi siswa-siswi bisa juga sekalian nonton video tentang literasi dan numerasi tersebut. Lalu yang terakhir penyusunan alur dan pengemasan materi. Nah, itu seperti menambahkan gambar. Tadi rekan saya sudah membicara atau menyampaikan tentang cara menyampaikan cara menginput dari gambar tersebut. Tusin. Apakah ketemu jam tusin? Sudah. Nah, jam tusin. Nah, itu kan next scene. Nah, scene selanjutnya kan tadi kita namakan menu utama. Jadi kita pilih di sini menu utama. Nah, terus cara kita merename supaya ini jadi login, Bapak dan Ibu bisa pencet lama ini, terus pencet ketik login. Sebenarnya sudah lakukan hal yang sama kepada selanjutnya. Nah, kita download lagi. Download menu games seperti yang tadi di PDF dari halaman 13 itu. Menu games kita pencet lagi, lalu kita download lagi. Nah, ini kan menu gamesnya udah di tengah nih. Nanti Bapak dan Ibu juga crop ulang gitu. Nah, di sini kita insert lagi, kita picture lagi, lalu kita masukkan gambar yang sudah di download menu game. Nah, ini kan besar lagi nih, ya kan? Kita crop kembali lagi. Cropnya di sini. Selanjutnya kita lari ke login ini. Nah, login ini sudah. Nah, kita pencet nih yang halaman start yang rekan saya sudah buat. Nah, gimana sih caranya supaya start ini bisa dipencet? Tadi kan teman saya ngajarinnya supaya bisa dipencetnya itu ke slide yang sama. Tapi di sini kita mau ke scene yang baru. Ya? Nah, di sini ada kotak nih. Kotak di sana seperti browser saya. Lalu Bapak dan Ibu bisa pencet kotaknya. Sudah? Pencet jadinya seperti ini. Oke? Nah, actionnya pilih jump to scene. Apakah ketemu jump to scene? Sudah. Nah, jump to scene. Nah, itu kan next scene. Nah, scene selanjutnya kan tadi kita namakan menu utama. Jadi kita pilih di sini menu utama. Chatnya langsung aja dari sininya. Sudah. Nah, lalu pilih sound musik game yang udah tadi di download. Selanjutnya, nah untuk objek, bisa jadi objek di saya sama di objek Bapak dan Ibu guru itu berbeda. Jadi untuk memastikan Bapak dan Ibu guru bisa ini digeser nih. Nah, bisa digeser. Di sini kita menambahkan gimana cara supaya menambahkan musik. Kita bisa download di musik instrumen ini nih. Bapak dan Ibu udah membuka halaman 17. Udah. Nah, di sini kita audionya Bapak dan Ibu sudah. Nah, di sini ada insert, ada audio. Audionya bisa dipencet. Lalu pilih yang sudah di-download tadi. Nah, lalu pilih sound musik game yang udah tadi di-download. Sudah? Lalu open. Itu nanti udah bisa disetel musiknya secara langsung, tapi kita nggak usah run dulu karena nanti kelamaan. Nah, kita lanjut ya. Nah, supaya ini kan udah ada login dan sudah ada menu utama. Nah, di sini kita membuat materi yang nggak terlalu panjang. Kita di sini mission lagi, lalu pilih lalu namakan materi. Sudah Bapak dan Ibu? Udah Ibu masukkan musiknya?
sudah. Coba ini kita pencet ini musiknya. Nih, sudah. Ctrl C. Kita Ctrl C musiknya, sudah. Kita masukin lagi aja di halaman startnya, kita langsung Ctrl V lagi. Sudah? Nah, sudah selesai. Lalu kita ke menu utama, sudah. Nah, kita ke story view yang ini. Untuk menambahkan scene baru, yaitu scene dari scene materi. Pada intinya aplikasi ini kan ada materinya. Nah, kita cara pilih tambah scene gimana sih? Nah, ini pilih new scene lagi. Sudah, klik new scene. Nah, lalu kita rename lagi nama scene tersebut. Sudah Bapak dan Ibu, kita namakan materi. Jadi Bapak dan Ibu juga udah bisa masukin backgroundnya, atau backgroundnya bisa di Ctrl C, lalu pilih slide untuk backgroundnya bisa di langsung Ctrl V. Nah, tahap selanjutnya sudah selesai. Nah, kita buat slide baru lagi. Kita download video pembelajaran di halaman 27. Bapak dan Ibu bisa download video. Ini saya sudah menyediakan videonya, Bapak dan Ibu bisa. Halo, yuk memahami tentang literasi numerasi. Halaman 27. Sudah di-download Bapak dan Ibu? Download videonya? Belum. Nanti kalau sudah kasih tahu. Sudah? Sudah? Jadi sebenarnya di Articulate bisa memasukkan video, tapi untuk Bapak dan Ibu guru jika mau memasukkan video 5 menit sampai 10 menit atau sampai 7 menit bisa nggak kebaca karena terlalu keras. Tapi mungkin tergantung dari spek laptop masing-masing. Oke, sambil nunggu videonya, kita pilih new slide. Sudah? Nah, kita pilih ke Articulate, kita pilih new slide, kita tambah. Sudah? Nah, habis itu kita namakan slide ini menjadi video. Sudah Bapak dan Ibu? Nah, gimana caranya supaya backgroundnya mau sama lagi biar saya nggak perlu nih repot-repot input. Nah, Bapak dan Ibu Ctrl C aja ini. Ctrl C. Lalu kita bawa ke slide selanjutnya, kita Ctrl V. Sudah? Kita sedikit lagi Bapak dan Ibu, nanti materinya kita buat literasi 1 slide, numerasi 1 slide. Jadi satu gambar ya kan Bapak dan Ibu. Nah, tapi kalau siswa mau masuk ke gambar ini kan siswanya nggak bisa keluar dari gambar ini karena nggak ada. Jadinya kita membuat logo home, kita buat di sini. Sebentar, saya cari dulu logo home-nya. Nah, kita cari icon home di halaman 40. Download gambar tombol home untuk slide halaman 40. Oke, sudah? Nah, update oke, selesai. Nah, sudah selesai semua. Sebelumnya di sini kita home-nya kita copy paste juga boleh untuk di video. Kita copy. Sudah. Nah, kita Ctrl C, Ctrl V. Dan juga kalau kita kopas, kita nggak usah mengatur triggernya lagi karena dia udah terbawa dari awal. Sudah Bapak dan Ibu? Sudah. Nah di sini kita membuat silang untuk supaya siswa ini bisa keluar ke halaman login tersebut. Nah di sini untuk pengaturan silangnya sebentar Bapak dan Ibu. Download icon silang dulu di halaman 14. Downloadnya di tanda silang aja. Download gambar untuk keluar dari permainan. Lalu start. Apakah semua sudah bisa dipencet?
Sudah, home lagi. Video, home. Nah, kita pencet keluar, langsung keluar. Baik, sekian dari materi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu guru. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum, Shalom, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin untuk menutup acara dikarenakan ibu kepala sekolahnya tidak ada, dan juga acara saya tutup. Terima kasih. Nah, pada tahap kelima, yaitu tahap terakhir, yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui yang pertama, evaluasi proses, menilai partisipasi, kolaborasi, dan kemampuan mengatasi kendala teknis saat praktik. Evaluasi kedua yaitu evaluasi hasil. Nah, menilai kualitas produk berdasarkan struktur menu dan juga fungsi tombol dari navigasi, apakah interaktif atau tidak. Kendala dan hambatan yaitu pelatihan berjalan dengan baik, namun terkendala karena waktu yang bertepatan dengan jeda semester dan perayaan Manis Kuningan. Banyak guru mendapat tugas tambahan sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan secara penuh. Akibatnya sesi praktik harus disesuaikan ritmenya dengan pendampingan fleksibel serta penjelasan ulang bagi peserta yang hadir bergilir setelah menyelesaikan tugas sekolah. Upaya mengatasi kendala. Guna mengatasi kendala yang ada di lapangan, upaya yang sudah dilakukan yaitu yang pertama, penyesuaian waktu dan fleksibilitas jadwal pelatihan. Yang kedua, pendampingan teknis secara bertahap dan repetitif. Yang ketiga yaitu penyediaan materi pelatihan dalam bentuk digital. Upaya mengatasi kendala. Guna mengatasi kendala yang ada di lapangan, upaya yang sudah dilakukan. Yang keempat yaitu koordinasi dengan panitia sekolah. Yang kelima, pemberian contoh praktik yang lebih terstruktur. Yang keenam, pengolahan ruang pelatihan yang kondusif. Yang keempat yaitu koordinasi dengan panitia sekolah. Yang kelima, pemberian contoh praktik yang lebih terstruktur. Yang keenam, pengolahan ruang pelatihan yang kondusif. Yang keempat yaitu koordinasi dengan panitia sekolah. Baik, adapun kesimpulan yang pertama, SMP Negeri 3 Singaraja memiliki sejarah kuat dan visi jelas sehingga menjadi lokasi PKL calon PTP yang relevan untuk penguatan kompetensi teknologi pembelajaran. Yang kedua, diklat berbasis ADI berjalan sistematis dari analisis hingga evaluasi, meski terhambat jadwal jeda semester dan tugas tambahan guru. Yang ketiga yaitu hambatan diatasi melalui penyesuaian jadwal, pendampingan fleksibel, dan penyediaan materi digital agar pelatihan tetap efektif. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.